Dari pertamanya saya juga perjalanan setengah tahun nggak laku sama sekali ya. Bukannya nggak laku, sedikit banget lakunya dari usaha kebab ini. 4 hari melonjak. Soalnya kan saya pengen cepat punya pelanggan lah. Alhamdulillah, omset kebab naik. Omset kebab itu alhamdulillah naik. Satu modal itu harus punya 3, maksimal 3. Nama saya Yopi Kardian, usia saya 40. Usaha yang saya geluti sekarang, yang saya jalani sekarang itu usaha makanan sama minuman, kebab sama boba. Dari diri saya, kalau latar belakangnya itu emang di bidang kuliner ya. Cuman saya semenjak pertama juga kan usaha, bukan usaha kuliner doang. Sebelumnya ada usaha yang lain buat ini, cuman latar belakang diri saya kuliner. Pertama saya usaha ya, saya sendiri usaha itu sepatu. Usaha sepatu di Bandung, pengrajin usaha sepatu sampai 2007. 2007 saya dipindah ke Bogor. Di pertama itu saya fried chicken yang dulu lagi booming, fried chicken sampai tahun 2014 berjalanlah dengan usaha kebab ini sampai sekarang 2024 ya, jadi 10 tahun saya menggeluti usaha kebab ini. Yang sebelumnya itu tahun 2011 itu usaha kebab ini pertamanya orang tua bapak dulu ya, orang tua saya yang di alamat di Jalan Surya Kencana. Jadi pertamanya itu saya itu kan corona itu perusahaan itu ngedown ya. Dengan saya modal sedikit pas-pasan itu saya ngebukain boba dengan gerobak yang udah ada, cuman ya dirubah sedikit-sedikit sehingga saya masuk boba, saya masuk minuman itu dengan resep dari temen, dipromosiin, beli 2 dapat 1, promosi lumayan. 4 hari melonjak. Soalnya kan saya pengen cepat punya pelanggan lah. Saya ya sampai 1 sampai 1,5 juta sehari. Selama 3 hari itu saya tutup promonya itu kan. Kepikiran lagi, kita kan punya usaha bukan kebab doang, bukan boba doang ya. Kita punya kebab. Nah, kebab ini saya gimana caranya buat dipromosi kayak gitu. Beli 20.000, ada dapat minuman. Soalnya saya buka minuman itu, pertamanya itu buat di mana ada makanan, di situ ada minuman. Saya nggak mikirin promo gitu kan. Cuma kesini lambat laun saya mikirin pelanggan saya butuh promo dari saya. Kayak usaha dari 2014 sampai 2021 itu belum ada promo-promo, belum kecetus promo-promo. Cetus lah saya promo, buka minuman namanya lemon tea. Nah, setiap pembelian 20.000 dapat free lemon tea. Pertamanya free lemon tea. Apa free lemon tea? Nah, free lemon tea ini sininya alhamdulillah omset kebab naik. Omset kebab itu alhamdulillah naik gitu kan. Nah, di situ saya sampai mau, tadinya kan promo bulan ini gitu kan, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun lah intinya sampai. Soalnya kenapa? Saya mau nyabut si promo ini, saya takut omset si kebab ini turun lagi. Soalnya takut ada daya tarik dari si promo ini. Milih yang usaha kebab ini ya potensi buat kedepannya lebih bagus gitu, kedepannya lebih bervariasi, lebih bagus, lebih berkembang. Dari pertamanya saya juga perjalanan setengah tahun nggak laku sama sekali ya. Bukannya nggak laku, sedikit banget lakunya dari usaha kebab ini. Perjalanannya waktu udah setengah tahun, ada momen malam takbir Idul Fitri. Di situ saya jualan sama Lebaran itu, di situ pada kenal ada kebab yang beda dari yang lain. Sininya kebabnya itu beda dari yang lain. Nah, makanya dari situ mulai banyak pelanggan sampai sekarang ini. Jadi perbedaannya kebab saya sama yang lain, maaf ya, buat yang kebab yang lain saya bukan iniin bukan ya.
Saya bukan ngerendahin atau bukan. Saya perbedaannya kebab saya sama yang lain itu, kalau yang lain dipanggang ya, kalau saya digoreng. Satu, yang keduanya itu kita dagingnya beda. Kalau yang lain diiris tipis-tipis. Kalau kita set dengan daging yang benar-benar satu ukuran. Gimana? Yang kedua itu. Paling itu aja sih yang perbedaan dari saya dan kebab yang lain. Kalau masalah perbumbuan persausan ya kan itu selera ya. Ambilnya kita itu selera. Kalau pengen banyak ya banyak, kalau pengen sedikit ya sedikit. Pasti ada lah ya, pasti ada yang salah satunya itu orang keluarga ya, keluarga orang tua sama keluarga saya. Kalau saya mendapatkan modal yang pertama, mendapatkan modal usaha itu ya mungkin kalau buat ke kur gitu ya kita belum berani gitu ya. Nah di situ saya punya ada pinjaman, dikasih pinjam sama orang tua buat buka usaha. Disitulah modal pertama saya dikasih pinjam sama orang tua. Yang keduanya masalah omset ya. Kalau omset, kalau buat hari ini omset saya itu sehari dari keseluruhan usaha saya di angka 3 sampai 4 juta sehari. Kalau pengelola keuangan ya kalau menurut saya di dalam usaha itu ya kalau harus benar real kita ngelola keuangan itu. Soalnya kalau nggak ngelola keuangan itu bisa gulung kita. Kalau nggak bisa ngelola keuangan ya. Intinya kalau saya ngelola keuangan ya ada keuntungan sama pengeluaran. Keuntungan itu verbal sama pengeluaran itu diambil dari keuntungan itu harus balance. Minimal harus balance. Minimal. Nggak boleh merosot. Apabila suatu saat ada kemerosotan, pas kita lagi naik, omset lagi naik, itu harus ada ditambahnya. Gitu cara. Kalau misalkan lancar, bisa 2 bulan juga bisa balik modal ya. Kalau misalkan lancar. Tapi kan namanya usaha itu ada pasang surut, ada apa ya. Minimalnya 2 bulan, maksimalnya ya kita belum nggak bisa menentukan lah ya sininya. Dari usaha saya ini bisa ngebahagiain orang tua, bisa ya saya ngebantu orang yang mencari kerja, membuat lapangan kerja sama yang membutuhkan gimana ya itu pencapaian terbesar saya. Paling bawah itu saya pernah sampai saya yang usaha chicken itu sempat sampai mau berhentikan sampai saya punya ide disatuin fried chicken sama kebab 2014 itu. Fried chicken sama kebab disatuin ini gitu. Mana perbandingan yang lebih bagus? Ya. Itu pencapaian waktu down gitu lah. Pasti ada. Jadi ini kendala-kendala itu pasti ada. Nah, tapi harus kita sebagai pengusaha, kita sebagai yang punya usaha ya kita harus bisa menyelesaikan kendala itu. Jangan sampai nggak bisa menyelesaikan. Contohnya di kendala itu kan pasti ada hal satu orang yang nggak suka atau gimana gitu kan. Atau misalkannya dari kendala dari customer netizen lah ya intinya kalau dari medsos itu netizen ya kita jangan sampai nafsu atau emosi ya kita kasihnya itu dengan rendah hati, maaf ya ininya keluhan-keluhannya itu kendala-kendala itu anggap motivasi buat kedepannya kita. Kalau strategi ngikutin zaman ya, ngikutin zaman. Kalau dulu strateginya gimana, sekarang strateginya gimana. Harus setiap tahun, harus setiap ini itu kita ngikutin zaman dari strategi dari medsos, dari promo, dari online yang datangnya gimana caranya. Dalam hal satu, saya ngepromosiin setiap pembelian 20.000 dapat free sweetie teh manis, dapat 1 cup teh manis. Itu saya udah berjalan dari sesudah corona yaitu 2021 sampai sekarang 2024. Kalau bulan-bulan ramai ya sekitaran Ramadan ya, bulan puasa sampai udah lebaran lah ya, udah lebaran. Kalau bulan-bulan sepi ya gimana faktor ekonomi ya, kayak bulan-bulan ini nih ke belakang ini semua ekonomi
pertumbuhan ekonomi ini kita lagi bener-bener down, menurun. Ya pengaruh dalam usaha juga, dalam bisa semua usaha pengaruh. Gitu. Bagaimana cara bilang kepuasan para pelanggan? Ya kita kasih yang terbaik aja lah ya. Kalau gue ya pelanggan itu raja. Sininya pembeli itu raja, pelanggan itu raja. Ya kita kasih yang terbaik. Rencana ke depan sih saya ya ada rencana pakai food truck biar bisa event-event di mana-mana di ya anggapnya Jabodetabek gitulah ya, kita ambil Jabodetabek itu event-event itu kita bisa masuk. Yang kedua rencana itu ya saya memperluas lagi ke luar daerah Bogor buat buka cabang. Itu rencana saya. Kalau media khusus itu dari Instagram ya, Instagram saya itu sipa_kebab. Seninya pertama itu Instagram, Facebook, terus ya mungkin saya ngendorse sedikit lah. Ya paling saya ininya itu kayak endorse YouTuber ke Telegram, sebutnya ya kalau misalnya Telegram. YouTuber sama Telegram itu ada Mat Badog, terus ada tukang jajan, kayak gitu lah. Yang harus dimiliki selain modal ya, selain modal ya yang harus dimiliki itu semangat ya, semangat buat usahanya. Terus yang paling penting itu sabar buat cari pelanggan. Ya, kalau nggak sabar ya mungkin nggak akan berhasil gitu ya kalau nggak sabar. Intinya sabar buat nyari pelanggan, buat jaga usaha kita. Mentalnya ya harus kuat ya, harus kuat kalau yang usaha buat pengusaha baru ya. Buat mental harus kuat. Ya saran dan kritik itu perlu bagi yang pemula atau yang udah lama juga perlu lah ya kan. Terus dalam usaha baru satu modal itu harus punya 3, maksimal 3. Misalkan modal 10 juta harus punya 30 juta. 20 juta itu simpanan ya. Kalau misalnya 10 juta, yang pertama ini kita meleset. Yang kedua, kalau cara sekarang harus ada biaya itu iklan. Ya semuanya kayak yang saya bilang tadi, endorse. Kalau pengen cepat. Kalau pengen cepat harus ada biaya endorse. Ini terus makanannya atau usahanya yang bagus. Dalam rasa kalau makanan, kalau dari saya kuliner gini, dari rasa itu harus bagus. 3-nya, ya kalau yang baru-baru, jangan untung gede lah ya kan. Untung kita masuk buat ngasih pegawai, buat ke kitanya ada. Untung ini juga udah cukup biar harga jualnya itu nggak terlalu mahal. Jangan sampai kalau pemula-pemula itu jualan atau misalkan yang kayak saya ini banyak libur, jangan. Kita takut kecewa pembelinya, pelanggannya takut kecewa yang udah langgan. Gitu aja. Gimana caranya kalau kita nggak bisa libur-libur, kalau pegawai libur, ya kita yang masuk. Pusatnya itu di Jalan Merdeka ya, depan Mall Merdeka, depan Mall PGB. Jadinya depan Mall PGB satu, yang keduanya itu di Ciomas, Jalan Kretek, dekat pesantren Al-Fatah sama Puskesmas Ciomas. Yang ketiganya itu di Jalan Caringin yang mau arah ke PGB. Selanjutnya ada di Jalan Padi dekat kampus Pakuan. Kita punya Instagram sipa_kebab. Terus sama kalau mau beli online juga bisa kita ada di GrabFood namanya Sipa Kebab, sama di Shopee Food ya, Shopee Food dengan diskon yang bagus.